Oke, ya. Sudah selesai ya. Selamat yang mendapatkan juara 1. Baik, ya. Tadi kita sudah main game. Pertanyaannya berkisar mengenai apa materi yang saya berikan. Maksudnya apa sih saya berikan game itu? Berapa betulnya tuh ya? Kata kuncinya adalah satu. Kita harus have fun dulu untuk belajar bahasa Inggris. Kalau sudah have fun, kita senang. Kalau sudah senang, kita gampang untuk menyerap ilmunya ya. Jadi tadi saya coba melihat sudah banyak yang bagus ya, banyak yang mengerjakannya, antusias begitu. Moga-moga hal sederhana ini bisa dipakai, bisa digunakan. Jadi untuk memahami bahasa Inggris, jangan diawali dengan grammar dulu atau tenses dulu, tetapi kita pahami dulu kelas katanya. Apakah dia kata benda, kata kerja, artikel ya, atau kata sandang, preposition ya, kata penghubung, conjunction dan lain sebagainya. Itu kita harus pahami supaya kita mudah untuk memahami bahasa. Nah, terakhir arigato ya. Saya punya pantun, tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas atensi dan perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih banyak. Semoga yang sederhana dan ringan ini bisa membantu rekan-rekan mitra, ya, kaum muda dan mudi, para generasi emas Indonesia, supaya kita bisa menguasai bahasa Inggris, supaya service excellent kita bisa berikan yang terbaik. Apalagi kita punya potensi, saya lihat mitra punya potensi bagus, punya kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan, sehingga harapannya dengan kita bisa menguasai bahasa, potensi tersebut bisa dilirik dan dilihat oleh orang. Itu dari saya, dari Rangga. Terima kasih dan kita berjumpa di lain kesempatan. Moga-moga kita punya jodoh, kita bisa bertemu, berjumpa kembali, bisa memberikan materi-materi yang berguna untuk kalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Bu Anggi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Rangga atas materi yang disampaikan ya tentang pentingnya mempelajari bahasa asing. Jadi tadi saran dari Pak Rangga jangan hanya belajar tenses dulu tapi belajar dari tingkatan kata-katanya dulu. Kuisnya juga tadi lumayan sekali ya Pak Rangga ya. Banyak juga yang tadi saya lihat dari yang sudah baik. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya dari Bu Kartika tentang general conversation. Bu Kartika sudah siap? Bu Ratna Kartika Sari. Bu Ratna, bisa mendengar suara saya? Mohon izin Bu. Ya. Anggi, untuk materi Bu Kartika, kita ganti background ya Bapak Ibu ya, dengan silakan. mandiri. Ya, Bapak Ibu, mari kita ganti dulu background-nya menjadi background Nusa Mandiri ya. Sambil menunggu Bu Kartika. Sambil menunggu. Ya, yang belum Bapak Ibu silakan. Mungkin sambil menunggu Bu Kartika, Pak Rangga masih bersama kami? Masih Bu. Ini ada
satu mitra kita atas nama Dimas yang raise hand, boleh mungkin kita buka dulu ya Pak Rangga ya. Oh ya, boleh, silakan. Silakan, monggo. Mas Dimas, bisa ya. Kenapa Mas Dimas? Boleh langsung ditanyakan ke Pak Rangga. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Enggak, kepencet. Oh, kepencet. Oke, baik kalau begitu. Bu Kartika sudah join Gak kembali. apa-apa kalau mitra ada yang mau bertanya. Ya, sambil kita menunggu Bu Kartika, apabila mitra ada yang mau bertanya, silakan boleh raise hand. Bu Kartika. Mungkin kalau di luar mungkin kalau les bahasa Inggris mahal gitu ya, di sini maupun gratis gitu. Sambil kita tanya jawab nih, ayo sambil menunggu Bu Kartika nih. Kalau ada tertarik dengan bahasa Inggris, sekalian promosi Ibu ya. Iya, silakan Pak. Bisa join nanti di Universitas BSI. Kebetulan saya mengajar di Fakultas Bahasa dan Komunikasi ya, Fakomba. Kita punya satu bahasa Inggris dan sastra Inggris. Mungkin kalau rekan-rekan punya keinginan untuk mempelajari bahasa Inggris, menguasai bahasa asing, monggo silahkan bisa join ke kita ya Bu ya. Promosi. Iya, silakan. Mungkin sambil mengingatkan kembali seperti Bu Desi, Bu Hanifah, Bapak Firdaus, Pak Palahudin, boleh mengganti. Saya share juga di tadi di chat, grup chat ya. Untuk backgroundnya juga udah di share tadi. Boleh mengganti backgroundnya terlebih dahulu untuk ke Nusa Mandiri ya. Peserta-peserta dari baik rekan dosen ataupun rekan mahasiswa. Belum ada Pak backgroundnya belum di ada chat? Ya? Belum. Sebentar. Mungkin bisa di-share ulang. Iya. Sudah ya? Iya. Silakan yang belum mengganti background menjadi Nusa Mandiri boleh diganti terlebih dahulu ya sambil kita menunggu Bu Kartika. Tampaknya masih bermasalah dengan jaringan. Kami juga memohon maaf ya rekan-rekan sekalian, baik rekan-rekan mitra terutama apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam acara ini. Jadi jaringannya mungkin bermasalah ya. Memang tadi seperti yang Pak Rangga juga jelaskan, memang kekurangan dari Zoom ini terkadang memang biasanya adalah jaringannya. Jadi entah jaringan dari peserta atau pembicara yang memang bermasalah. Jadi mohon maklum adanya ya rekan-rekan semua. Kita tunggu saja dari Bu Kartika. Itu sudah masuk Bu. Itu omong-omong saya sudah kirimkan materi di dalam chat untuk rekan-rekan mitra supaya bisa mengunduh siapa tahu berguna untuk pembelajaran selanjutnya ya. Iya. Sekalian rekan-rekan mitra mumpung masih ada waktu nih sebelum Bu Kartika memulai. Materinya sudah di-share, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Selagi ada kesempatan nih, kesempatan yang jangan disia-siakan oleh rekan-rekan sekalian. Sudah masuk Bu Kartika, Bu? Ya, Bu Kartika, bisa dengar suara kami, Bu? Sudah masuk videonya, Pak, tapi untuk audionya Bu Kartika belum join. Jadi Bu Kartika belum bisa dengar kita. Mungkin sambil menunggu Bu Kartika, rekan-rekan mitra bisa membaca-baca nih yang tadi slide yang diberikan oleh Pak Rangga. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung raise hand. Nanti dibantu Pak Rangga untuk menjawabnya. Mungkin penasaran mungkin Pak rekan-rekan yang tadi Pak hasil kuisnya gimana Pak? Boleh. Coba saya lihat dulu hasil kuisnya ya. Iya, mungkin bisa kita tanya apa tadi kendalanya dalam mengerjakan kuis. Iya, mungkin bisa sharing ya teman-teman, boleh di-sharing. Bagaimana tadi melaksanakan gamenya. Kuis itu seperti apa? Silakan, ada yang mau sharing nggak nih teman-teman? Kita buka dulu Pak. Kita buka dulu hasilnya, nanti kita coba tanyain nih. Bentar. Gimana teman-teman
rasanya tadi setelah ngikutin kuis nih, yang baru tadi selesai kalian kerjain? Masih muter juga tempat saya jaringannya. Ya terkadang kalau hujan, mendung memang suka begitu ya, jaringan ya. Iya. Saya share aja ya, saya screen dulu ya. Iya, silakan Pak. Ya. Ini walaupun kuisnya atau gamenya main-main, ya memang bukan menjadi indikator bahwa kita berhasil atau tidak ya. Kalau misalnya dapat nilai tidak bagus, bukan berarti Anda bodoh, tidak Iya. ya. Memang kita perlu latihan lagi, ya perlu dibaca-baca kembali ya. Ini saya melihat ada banyak sekali yang sudah bagus nilainya, karena kan skornya 20, jadi cara menilainya adalah benarnya dibagi 2, gitu ya, benar dibagi 2. Hasilnya dikali 10, jadi nilainya bulat ya, misalnya benarnya 14 gitu bagi 2, 7 ya, itu 70 nilainya, gitu. Ya, ini nilainya ya. Iya. Jadi bukan sebagai indikator bahwa ini nggak bisa gitu, dan yang udah tinggi ini pinter, enggak juga, karena memang soalnya saya berikan sesuai dengan materi hari ini. Jadi ini sebagai materi pembuka ya Bu, siapa tahu nanti kita bisa berjumpa kembali ya Bu. Iya betul Jadi kita Pak, bisa siapa tahu kita lebih bisa mendalam ya, kalau misalnya tadi hanya general mendalami ya. conversation, ya mungkin nanti ke depannya bisa lebih dari general conversation. Mungkin grammar atau tensesnya ya Pak ya. Walaupun nanti panjang sepertinya, tapi nggak apa-apa ya. Bu Kartika, sudah siap Bu Kartika? Bu Kartika bisa di-unmute terlebih dahulu. Bu Kartika? Ibu? Sepertinya belum ada join lagi, hilang. Join sudah Pak, tapi sudah. kameranya baru kameranya aja yang aktif. Bu Kartika? Bu Kartika bisa di-unmute Bu Kartika? Bu Kartika bisa dengar suara kami? Bu Kartika? Ya, Bu Kartika tadi sudah. Bu Kartika? Bu Kartika? Mau saya bantu share untuk materi Bu? Waduh sinyalnya ya. Iya, mungkin sinyalnya. Oh, Bu Kartika koneksinya terputus tampaknya. Ya, tadi rekan-rekan mitra, bagaimana, ada yang mau berbagi nih ke kita? Tadi kuisnya bagaimana sih materi yang pertama? Tadi saya lihat Mas Dimas ya. Mas Dimas tadi jawabannya bagus nih. Mas Dimas? Iya. Ya, boleh Mas Dimas? Sharing Mas. Sharing Mas, gimana Mas? Tadi saya materinya saya screenshot semua, jadi ya bisa ngerti. Jadi baca materi dulu ya, nyontek dulu ya. Ya. Gak apa-apa, namanya kan masih belajar. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Dimas. Bu Kartika, bisa? Bu Kartika? Tuh, udah. Udah? Dengung. Mungkin rekan-rekan mitra boleh di-mute terlebih dahulu ya. Bu Kartika? Sudah bergabung? Oh, belum ya? Jadi sound Bu Kartika belum bergabung kita.
Bu Kartika, silakan Bu. Bu Kartika, bisa langsung di-unmute saja Bu, sudah bisa. Halo, selamat Ya. pagi. Pagi Ibu. Halo, Halo, iya Ibu. halo. Iya. Iya Bu. Maaf ini gangguan sinyal dari tadi nih, dari Iya. semalam, dari kemarin sepertinya. Iya, Kemarin tidak susah apa-apa sekali Ibu. gitu. Ya, jadi mohon maaf terputus-putus. Iya. Silakan, mungkin tadi Pak Rangga ya yang membantu share screen ya Pak Rangga ya. Ya, mau dibantu Bu Kartika? Bu Kartika. Mungkin begini saja dulu Pak Rangga. Kita share screen dulu saja sambil menunggu Bu Kartika. Pak Rangga. Lagi buka Bu, sebentar Bu. Iya, Saya lagi buka materi beliau. Siap. Sambil kita tunggu materi dari Bu Kartika. Mohon ditunggu ya rekan-rekan sekalian. Monggo Bu Kartika, sudah saya tampilkan. Materi tinggal dibahas. Ya mungkin Pak Rangga cukup menjelaskan briefnya dari materi ini mungkin Pak. Ya, saya coba ambil alih. Iya. Mohon maaf Bu Kartika. Nah, ini mungkin inline dengan materi saya untuk penggunaan bahasa Inggris. Jadi setelah kita memahami kelas kata, ya, jadi tadi saya sudah membahas mengenai noun, adjective, verb. Jadi kita akan coba service excellence-nya itu dimulai dari salam dulu ya. Ini sangat mudah sekali. Yang diberikan Bu Kartika nanti adalah greeting, lalu salam-salam seperti good morning, ya, good afternoon, good evening, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri ini sangat penting sehingga kita bisa memulai percakapan, memulai situasi komunikasi, ya. Kalau kita tidak memperkenalkan diri, gimana caranya kita untuk bisa memulai percakapan? Misalnya saya ketemu dengan orang baru begitu ya. Mungkin orang baru ini menarik buat saya, tetapi saya nggak bisa ngomong yang awalnya ya, akhirnya nggak bisa ada percakapan di sana. Tetapi kalau kita sudah memulai dengan memperkenalkan diri, ya, kita akan bisa memulai percakapan. Biasanya polanya, kalau Anda sudah kenal dengan orang yang ingin Anda sapa begitu, kita menggunakan nice to meet you, Miss Mendes.
Miss Anggi, Mr. Rangga, kalau Anda sudah kenal dengan orang yang sudah Anda sapa. Jadi menyapanya nice to meet you. Nanti akan dibahas dengan nice to meet you too. Tetapi kalau misalnya belum kenal begitu ya, mulailah dengan hal yang sopan, misalnya hello, I'm Santi, ya, misalnya Anda mau kenalkan diri. Hello, I'm Dimas, I'm Rizky. Nice to meet you, Rizky, ya. Nanti pasti akan dibalas oleh lawan percakapan Anda, biasanya nice to meet you, tuh, begitu ya, Santi atau akan menyebutkan namanya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pola-pola percakapan dalam bahasa Inggris mungkin sudah kalian kenal ya. Dan ini saya hanya untuk mengingatkan kembali. Untuk greeting-nya, kita bisa tambahkan misalnya Muslim digunakan Assalamualaikum ya. Atau kita gunakan juga untuk lebih formal, kita gunakan good morning ya. Misalnya apa? Kita ketemu dengan orang yang belum kita kenal, good morning. Hello, my name is Rangga. Nice to meet you. Ya, ini adalah untuk memulai sebuah percakapan, introduction ya. Selanjutnya, sudah ada Bu Kartika? Ya, nanti ditambahkan oleh Bu Kartika. Jadi, kalau untuk memperkenalkan diri, biasanya kita berikan salam. Setelah salam-salam, biasanya kita baru bisa melakukan percakapan. Ya, ini ada contohnya. Good morning, Rose. How are you? Jadi, dia akan langsung ada percakapan. Itu akan dijelaskan oleh Bu Kartika ya. Mungkin sudah ada Bu Kartikanya? Bu Kartika? Ya. Nah, contoh ya, saya butuh 2 orang ini dari mitra, tolong di unmute random saja Bu Anggi. Ya Pak, Tolong di unmute, ya siapa boleh dipilih. saya pilih Atau gini. Saya memilih Dimas. Dimas, hidupkan audionya Dimas. Dimas, boleh? Mas Dimas? Dimas, boleh? Karena nilainya tadi kuisnya tinggi ya. Iya, kuisnya Mas Dimas tinggi. Ayo Mas Dimas. Ya, Jadi dia punya, oke Mas Dimas, karena nilainya tinggi saya beri reward hadiah, yaitu Anda menunjuk 2 teman Anda untuk di-unmute oleh kita. Silakan. Iya, tadi kan Mas Dimas nih. Ya, silakan Mas Dimas nunjuk nama temannya saja yang Iya. ada di dalam di dalam Zoom. Nanti kita unmute. Silakan Mas Dimas. Silakan pilih Mas Dimas. Rizky, saya cek Rizky, dulu oke. ya. Rizky. Tolong Rizky unmute. Mas Oke. Rizky bisa di-unmute. Oke. Satu lagi Mas Dimas. Siapa? Gilang. Gilang. Nih. Gilang, oleh Gilang. Oke, Gilang. Silakan Gilang di-unmute. Oke. Gilang? Ya. Udah ya? 2 ya, Mas Rizky dan Mas Gilang. Nah, Mas Rizky dan Mas Gilang, kita main-main ya, kita game saja, kita have fun saja. Tadi kan saya di awal sudah beri ya, kalau misalnya kenal, berarti cuma tinggal bilang apa? Ucapinnya gimana kalau sudah kenal? Mister bukan. Nice to meet you. Nih, ya, nice to meet you, Miss Mendes, nice to meet you, Anita, begitu ya. Biasa diawali dengan selamat siang, selamat pagi, begitu. Nah, kalau itu udah kenal. Sekarang ya, Anda menjadi Dimas dan menjadi Rizky. Ini Dimas ya. Ini Rizky. Ya. Saya kasih gambar-gambar di sini ya. Nah, Berarti Rizky. kondisinya belum kenal ya, Mister ya, Mister Rangga. Iya, belum kenal. Ini Dimas. Ini Ini Rizky. Rizky. Ya. Jadi Oke ya. introduction. Tadi kan udah kenal tuh. Nice to meet you. Anda harus kenalan. Kan salaman itu. Ya,
Oke, silakan Mas Dimas, Mas Rizky sama Mas apa tadi? Gilang. Mas Gilang ya, ini Rizky, ini Gilang. Silakan Rizky dulu buat greetingnya. Yo, coba. Tak dulu, dia lagi Jangan keluar. takut salah ya, karena ini belajar. Iya. Kencang banget. Oke, silakan. Udah belum, Bang? Oke, ayo. Oh, Gilangnya lagi keluar sebentar. Iya. Lagi ngelayap. Gelasnya keluar. Oke, Gilang Ganti bisa. orang. Enggak, udah ada, Pak. Gilang, ayo Udah masuk silakan. lagi. Udah Oh masuk iya, lagi. iya. Jangan nggak ada sinyal. Aduh, misal saya nggak ada nggak ada sinyal. Oke, silakan. Yo. Udah. Di mute katanya dia. Udah bisa Unmute dulu, di-unmute. bentar Silakan dulu. di-unmute. Boleh langsung di-unmute. Nah, oke. Yo. Halo. Ini dulu ya, yang segini dulu ya. Ya, terus. My name is Eko. I am Rizky. Hmm. Terus jawab. Nice to meet you too. My name is Gilang. Nah, nice to meet-nya di belakang. Kenalan nih, kan kenalan. Halo, tadi gimana tadi? Ulangi, coba ulangi. Hello, good afternoon. Yang sini, bagian sini. Hello Rizky, nice to meet you too. My name is Gilang. Nice to meet you. My name is Gilang. Nah, oke. Nice to meet-nya di belakang ya, Mas. Jadi kalau misalnya dia sudah hello, memperkenalkan diri, Anda juga harus memperkenalkan diri dulu diawali. Misalnya, hello, my name is Rika, nice to meet you. Hello Rika, I'm misalnya I am Rangga, nice to meet you too. Nice to meet-nya ditaruh di belakang ya. Ulangin lagi coba ya, yang bagian sini dulu nih. Lagi. Yo, sini. Hello, good afternoon. I am Rizky. Good afternoon. Oke. Hello Rizky. Nice to meet you. My name Gilang. Lupa. Rizky-nya lupa. Ulangi lagi. Rizky-nya lupa. Nice to meet you ya. Iya. Artinya apa nice to meet you? Senang bertemu dengan Anda begitu ya maksudnya ya. Bahasa basinya. Halo, good afternoon. Ulangin lagi coba yang kuat. Iya. Halo, good afternoon. I am Rizky. Nice to meet you. Oke. Yes. Halo Rizky. Oke, nih. Gilang, nice to meet you too. Oke, good. Gampang ya. Gampang. Oke. Sekarang gantian teman yang lain ya. Tadi siapa? Rizky dan Gilang ya? Iya, Rizky dan Gilang tadi. Nah, Rizky dan Gilang karena sudah melakukan dengan baik, berlatih dengan benar, saya beri reward ya. Rewardnya adalah pilih 2 teman Anda lagi. Nanti Bu Ani minta tolong di unmute. Oke, siap, Pak. Siap. Pak, Theo dan Aldi, Pak. Theo dan Aldi. Theo? Dan Aldi. Oke, Theo dan Theo Aldi. silakan ya di unmute. Aldi silakan di unmute. Theo mana Theo? Cek, Pak. Theo, nah. Theo ini ya Theo ya. Theo. Aldi. Ya. Iya, Pak. Ini Theo, ini Aldi. Kondisinya udah kenal. Mohon maaf ya. Enggak, Saya Aldi ulangi Mas. lagi ya. Ya. Cek. Saya ulangi lagi ya. Halo, cek. Cek, ya silakan. Tadi siapa yang cek? Theo udah kedengaran suaranya. Aldi coba. Cek. Ya, oke, Aldi Apa? sudah. Kalau ini Theo dan Aldi ya. Salah saya. Ntar dulu. Theo ya. Theo dan Aldi ya. Good morning. Halo, my name. Posisi udah kenal? Kondisinya udah kenal. Iya, sudah kenal.
Pak Diri sudah kenal. Sudah kenal. Waldi, good morning. Ya. Kalau udah kenal gimana coba? Coba. Good morning, Mr. Aldi. Kalau udah kenal gimana? Ini siapa udah kenal? Udah kenal. Iya, kondisinya Theo sama Aldi udah kenal nih. Ketemuan. Halo, good morning Ardi. Nice to meet you. Sekali lagi coba. Coba dilihat lagi ya. Contohnya mungkin Pak. Kita lihat dulu gimana sebenarnya. Kalau udah kenal. Kalau udah kenal langsung aja ya. Kalau udah kenal langsung aja. Nice to meet you, Theo. Nice to meet you, Anita. Begitu ya. Ulangin lagi coba. Good morning Aldi. Nice to meet you. Ya. Oke. Ini alasnya. Theo. Theo tadi kan Aldi Unmute Ibu. Aldi belum? Aldi belum. Ya, Aldi belum. Ya, Aldi silakan di unmute Aldi. Oke. Ya. Cek. Ya. Hai. Good morning. Tio. Nice to meet you. Good morning Oke, Aldi. Nice to meet you. Kalau sudah nice to meet you, Nice to meet you. kalau nice to meet you, dibalasnya nice to meet you too. Ya. Oke, ulangin lagi ya coba Theo. Ulangin lagi. Good morning, Aldi. Ulangin lagi Theo. Good morning Aldi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oke. Oh. Aldi, Coba. jawab. Hai, Tio. Nice to meet you. Tuh. Ah, Oke, good. Ya. Gampang ya teman-teman ya. ya, Gampang. Pak Rangga izin Bu Kartika sepertinya sudah siap. Ya. Bu Oke, Kartika, oke. sudah siap ya Bu Kartika? Iya, oke. Silakan Bu Kartika. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Ya, ini mohon maaf saya menggunakan HP. Oke, baiklah. Tadi ya teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Teman-teman dari Qatar, salam kenal. Saya Ratna Kartika Sari. Mohon maaf ya, harusnya dari tadi ini saya nih. Tapi ada kendala teknis seperti ini, saya juga bingung nih jadinya. Baiklah, mudah-mudahan kita bisa lanjut lancar ya. Amin. Oke, sebentar. Tadi teman-teman sudah dengan baik ya berlatih bagaimana menyapa, bagaimana greeting, ya. Karena saya menggunakan HP, Pak Rangga mohon ini ya slide-nya. Mohon slide-nya saya nggak bisa tampilkan. Oke. Baik. Nah di Mohon maaf Bu ya, Kartika. Ya. Mungkin device-nya terlalu dekat, jadinya ada feedback-nya. Sebentar. Ya, halo. Ya Bu, sudah. Silakan dilanjutkan. Ya, oke. Ya, sebentar.
Oke, Pak. sepertinya gini aja deh ya, mohon maaf. Iya, Aku Pak dapat Rangga. background juga. Baik, kita ya saya sekedar sharing. Baik, bisa terdengar? suara Bisa, saya, Bu. Bang? Bisa, Bu. Tapi terkadang terputus-putus. Mungkin Pak Rangga bisa di-share kembali, Pak, materi Bu Kartika, Pak. Putus. Oke, baik. Baik, sambil menunggu materi yang akan ditayangkan oleh Pak Rangga, ya saya sekedar sharing saja bahwa untuk belajar bahasa Inggris, yang selama ini banyak orang takut gitu ya, sah gitu kan, katanya seperti itu, mungkin karena tidak tahu caranya. Ya, sekarang sebenarnya simpel ya, asal kita mau saja. Nah, sekedar tips saja ini sudah saya jalankan karena dulu juga saya terkendala dengan bahasa Inggris terus terang ya, walaupun saya suka tapi susah gitu ya. Nah, kemudian saya baca bagaimana tipsnya. Nah, sekaligus saya tambahkan tipsnya saya sendiri. Yang pertama seperti di situ ya, di tayangan yang ditayangkan oleh Pak Rangga, apa di situ? Listen and repeat. Ya, artinya adalah kita mendengarkan, kemudian repeat. Ada yang tahu repeat? Mengulangi. Mengulangi. Jadi kita jangan malas-malas mendengarkan, gitu ya, mendengarkan. Kemudian setelah itu apa yang kita dengar kita ulangi lagi. Ini mohon maaf, ini hilang-hilang ya gambar saya. Oke, baik ya. Setelah itu nanti kita setelah mendengarkan kita akan mengulangi. Jadi ibaratnya seorang bayi, dia nggak bisa bicara kan? Tapi setelah umur bertambah, lama-kelamaan, dia bisa bicara. Kenapa? Karena pertama dia mendengar. Dia tidak bisa melakukan apa-apa loh. Dia tidak bisa membaca kan? Tidak bisa menulis. Yang bisa dia lakukan, ya si bayi ini yang bisa dia lakukan adalah mendengarkan. Kemudian setelah mendengarkan, menirukan. Jadi hati-hati kita bicara, ya kalau ada anak kecil ya di sekitar kita bicara apa dia akan tirukan, gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita mengucapkan yang asal-asalan gitu, apalagi yang kasar-kasar. Ya mereka akan menirukan. Baik, itu yang pertama, mendengarkan lalu menirukan. Ya. Kemudian yang kedua, cari teman untuk berlatih. Bahasa Inggris itu sifatnya adalah praktek, keterampilan. Jadi tidak hanya dihafalkan. Ada hal-hal yang harus dihafalkan, tetapi lebih banyak prakteknya. Percuma kita belajar kursus banyak gitu ya, berlama-lama sekian jam, tetapi kita tidak bisa praktek, tidak mau praktek, nantinya kita akan, nah, ya sama seperti misalnya Anda ngetik nih, terampil sekali sekarang ngetik. Ya, lancar gitu, merem, ya, mata Anda merem lalu Anda ngetik. Tiba-tiba Anda harus vakum selama 6-1 tahun, tidak ngetik sama sekali. Tahun depannya Anda harus ngetik lagi. Apa yang Anda rasakan? Bisa dibayangkan? Ya, pasti Anda akan cari dulu, aku ya, tangannya jadi kaku dan lain sebagainya. Ya mungkin huruf-huruf yang sudah Anda hafalkan, Anda harus cari-cari lagi A-nya di mana. Oh. Jadi tidak akan secepat sebelumnya. Sama bahasa Inggris pun seperti itu. Itu yang saya rasakan ya berdasarkan pengalaman sendiri. Gitu ya. Jadi saya kesana sini mengajar itu bukan apa-apa ya, bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga supaya bahasa Inggris yang sudah melekat di kepala ini walaupun sedikit itu tidak hilang. Karena harus memang ketemu setiap hari. Tapi kendala keilmuan ya, kendala akademis ini jadi saya separuh-separuh gitu kan. Nah, ilmu saya juga bukan ilmu sih, pengetahuan saya jadi setengah-setengah juga gitu. Nah, mudah-mudahan nanti yang lain tidak seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah membaca dengan keras. Jadi jangan dalam hati, teman-teman. Ya, jangan jelaskan Pak Rangga bagaimana kita mengucapkan kata tidak kaku ya, dan tidak asing lagi nanti. Jadi semua five senses kita itu diasah, mulai dari telinga, tadi ada listening, ya, kemudian ada speaking dengan mulut kita, nanti writing dengan tangan kita, dan semuanya akan melibatkan otak kita.
Kita punya memori. Apa yang mau kita tulis, ya itulah yang ada di kepala kita. Apa yang ada di kepala kita? Tabungan kata-kata. Bagaimana kita bisa nabung kata-kata? Untuk kita tuliskan, untuk kita ucapkan. Caranya adalah dengan listening. Ya, jadi kita dengarkan, ada mungkin film-film dalam bahasa Inggris, lagu-lagu dalam bahasa Inggris, ya, atau mungkin Anda ketemu dengan orang kalau jalan-jalan di Jogja itu dulu, saya senang sekali tuh ya namanya nongkrong gitu ya. Maklum saya masih muda dulu kan, nongkrong di Malioboro gitu. Di situ segala bahasa tuh, segala bahasa ada, dan pedagang-pedagang di sana saya belajar dari mereka loh. Bagaimana kita bisa ya tanpa kita harus belajar formal bahasa Inggris. Memang syaratnya tidak malu-malu, jangan malu-malu. Gitu. Jadi saya mengamati mereka di sana, pedagang-pedagang itu kok bisa bahasa Jerman, kok bisa bahasa Inggris, kok bisa bahasa Belanda. Apa resepnya? Mereka mau mendengar kemudian dipraktekkan. Gitu. Ya, jadi listen. Ya, lalu Anda keluarkan, ya, Anda lakukan speakingnya. Jadi bahasa Inggris ini saling terkait, ada listening, ada speaking, ada reading, dan ada writing. Nah, kalau writing ini tabungan kata-kata kita, speaking dan writing, ini tabungan kata-kata kita harus banyak. Di kepala kita harus banyak. Bagaimana caranya supaya banyak tabungan? Nah, tadi kita harus lakukan yang namanya listening and reading, jangan lupa, jangan malas. Jadi kalau baca kan banyak tuh kata-kata baru yang akan kita dapatkan. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya apa di situ? Keempat. Yang keempat, halo, can you hear me? Bisa dengar suara saya? Yes. Iya, oke ya. Jadi jangan takut berbuat kesalahan ya. Kemudian ya yang terakhir bersahabat dengan kamus. Karena orang lihat kamus yang puyeng gitu ya, apalagi kamus yang buku yang tebal gitu kan. Ah itu udah puyeng deh ya. Jadi mulai sekarang Anda harus berlatih bersahabat dengan kamus. Ya, baik, itu sekedar sharing aja dari saya, dan ini pengalaman saya sih gitu ya, pengalaman saya sendiri. Makanya saya berani sharing. Oke, tadi Pak Rangga sudah menyinggung sedikit ya, sudah banyak malah ya, sudah banyak memberikan greeting ya, mengajarkan bagaimana greeting. Ya, kita lihat dulu ada part of the day ya, bagian dari hari. Satu hari ini terdiri atas ya, ada morning, afternoon, evening, ya, night gitu. Ya, so akan ada good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ini pasti teman-teman semua sudah familiar ya, sudah sering mendengar ini, bahkan sudah dipraktekkan. Saya dapat masukan dari Bu Puri ya, bahwa teman-teman di Qatar ini sudah sering latihan, gitu. Sudah sering latihan ya, berlatih bersama Bu Puri ya, bagaimana greeting. Nah, mungkin tinggal banyakin prakteknya saja. Sini kita akan, teman-teman dari UPSI akan menjadi partner Anda dalam berpraktek, tadi berlatih ya. Itu syarat keberapa? Tips kedua atau ketiga ya, saya lupa ya. Baik, di sini ada good morning, good afternoon, and good evening. Ini salam pembuka yang biasa kita gunakan. Misalnya ada kegiatan Qatar nih, kegiatannya pagi hari. Ya, otomatis kita gunakan good morning. Ya, lalu siang hari, good afternoon. Nah, bagaimana dengan sore dan malam hari? Kita akan gunakan good. Ada yang tahu? Good afternoon. Di sore dan malam hari kita gunakan good evening. Good evening. Hati-hati dengan good night. Hati-hati dengan good night. Ya. Nah, jadi kalau saya nih misalnya, saya ada kegiatan di malam hari, saya akan membuka kegiatan jam 8 misalnya. Saya mengajar satu kelas malam hari, jam 8 startnya, jam 8 malam. Ya, salam pembuka saya adalah good evening, bukan good night. Good evening. Jadi dalam bahasa Indonesia memang selamat malam gitu ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Tapi jangan terjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Ini kesalahan saya dulu juga seperti ini ya, terjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, padahal ada istilah dalam bahasa Inggris yang memang sudah ada dan kita tinggal gunakan gitu. Jadi untuk membuka satu kegiatan ya di malam hari, kita tetap gunakan good evening.
Nah, lalu nasibnya good night ini bagaimana? Nah, good night ini bisa kita gunakan untuk dua fungsi. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa tambahkan ya. Nah, saya garis bawahi ada dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai penutup satu kegiatan, satu acara, sebagai penutup. Jadi kalau teman-teman Qatar nanti ada acara, salam pembukanya adalah dengan good evening. Ya, salam pembuka good evening. Begitu acara sudah selesai, teman-teman mau tutup, ya, baru gunakan good night. Good night. Ya, sama dengan goodbye gitu ya, kurang lebihnya, tapi good night gitu. Ya, itu pertama. Jadi dia menutup satu kegiatan. Nah, fungsi yang kedua untuk good night bisa kita gunakan sebagai penghantar tidur. Nah, kita sering tuh lihat nonton film ya. Nonton film-film itu ada orang tua yang mengantarkan anaknya pergi tidur, masuk kamar, kalau di kita cuci kaki, cuci tangan, berdoa. Nah, setelah itu have a nice dream. Nah, orang tua akan mengucapkan seperti itu kan. Have a nice dream. Ya, mimpi indah ya. Baru setelah akan keluar kita ucapkan good night. Ya. Have a nice dream, good night. Begitu, teman-teman. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Ya, bisa. Kan nggak bingung ya, mudah-mudahan tidak bingung. Ya, jadi sama masih selesai seperti ini ya, kalau malam itu good night gitu. Nah, itu kurang tepat. Yang lebih tepat itu nanti saat selesai kita gunakan good night. Baik gitu. Selesai ya sebagai pengantar tidur. Oke, contoh ya. Nah, coba teman-teman dari Qatar ada yang berkenan untuk membaca? Ya, di situ ada. Nanti karena waktu saya mungkin tidak lama ya. Tadi Pak Rangga sudah membacakan sedikit ya. Itu ada contoh ya bagaimana penggunaan good night. Ya, menghantar tidur ya, dan goodbye mungkin acara sudah selesai, dia mau pulang. Oke, kita berlanjut ke introduction. Nanti silahkan ya kalau mau bertanya. Ini saya agak ngebut karena waktu tadi terpotong banyak, mohon maaf ya. Oke, nah kita sebagai nih seperti sekarang ya, seperti sekarang ini saya harus melakukan introduction. Nah, introduction perkenalan diri. Perkenalan diri ini bisa perkenalan kita terhadap orang lain, jadi self introduction, perkenalan diri, bisa juga kita memperkenalkan orang lain kepada seseorang ya. Oke, saya harap Anda sudah membaca materi yang ditayangkan oleh Pak Rangga karena sudah dikirim ya, mudah-mudahan sempat baca, jadi nanti kita bisa berlanjut terus gitu ya, tidak macet. Baik, bagaimana sih memperkenalkan diri? Ini pertemuan namanya introduction, perkenalan diri, berarti kita bertemu untuk pertama kali itu, di pertemuan pertama. Kurangnya kita berkomunikasi untuk pertama kalinya. Bagaimana caranya? Ya, tadi Pak Rangga sudah sebutkan ya. Nah, saya hanya ingin menambahkan bahwa kalau kita ingin berkenalan, kan nama kita dulu. Jangan tiba-tiba duduk sebelah orang, ada cowok ganteng nih. Kita samperin dia kan. Duh, mau kenalan. Nah, nama lo siapa sih? Misalnya seperti itu. Itu kan? Ya, saya sering dulu seperti itu gitu ya. Dengan teman-teman nyamperin gitu kan. Tahu-tahu nanya dia kita, nama lu siapa sih? Boleh nggak kenalan? Nah, karena kita adalah orang asing bagi dia, belum tentu dia suka kan? Nah, dia pasti, siapa lo? Ikutin gue, nanya-nanya lagi gitu kan. Lebih parah lagi, belum kenal udah nanya kabar. How are you? Sok kenal banget gitu ya, SKS